Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada Ramadan ke-17 ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya meskipun dalam kondisi wabah COVID-19 ini. Namun demikian tidak ada hal ataupun arang melintang yang menjadikan kita untuk terhalang melakukan ibadah-ibadah mafdhah dan juga ibadah-ibadah sunnah lainnya, meskipun di beberapa masjid tidak diadakan qiyamul lail ataupun tarawih, kita masih bisa melaksanakan sholat berjamaah ataupun qiyamul lail atau menghidupkan malam-malam Ramadan di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala wabah COVID-19 ini segera berlalu dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumul mahsyar kita akan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat. Dengan berselawat kepada baginda Nabi SAW dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita berharap inilah yang mendatangkan menjadi asbab kita mendapatkan syafaat yaumul mahsyar nanti. Amin. Sahabat KNRP yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ajaran Islam bahwa amalan-amalan yang mungkin kelihatan sepele, kecil, tapi ternyata bisa mendatangkan pahala dan juga keutamaan yang begitu besar. Baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis menyebutkan, ala adullukum ala amalin yamhullahu bi khotoyahu wa yarfa'u darajatah. Suatu ketika baginda Nabi SAW mengatakan, maukah kalian aku berikan sebuah amalan yang dengan amalan tersebut mampu menggugurkan dosa-dosa kalian dan juga mengangkat daripada derajat kalian. Para sahabat pada saat itu menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul. Siapa yang tidak mau diberikan sebuah amalan yang dengan amalan tersebut menggugurkan daripada dosa-dosanya serta mengangkat daripada derajatnya. Baginda Nabi SAW mengatakan ada 3 amalan yang bisa menggugurkan dosa dan juga mengangkat derajat seseorang tersebut. Pertama adalah isbagil wudu alal makarih. Sempurnakan wudu meskipun dalam keadaan susah. Kedua, kasratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dan yang ketiga, intidharus shalah minas shalah ila shalah. Menunggu dari satu salat ke salat yang lainnya. Sahabat KNP yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dimanapun kita berada. Pertama adalah menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan berat, dalam kondisi-kondisi tertentu, apakah dalam keadaan dingin ataupun mungkin dalam keadaan kita malas. Ini adalah amalan yang dapat menggugurkan daripada dosa-dosa kita dan juga mengangkat derajat. Karena Rasulullah SAW dalam hadis lain menyebutkan ketika kita berwudu, ketika membasuh muka,
maka dosa yang kita lakukan dengan mata itu akan berguguran dengan mengalirnya air wudhu yang kita lakukan. Ketika kita membasuh tangan, maka pada saat itu Allah akan gugurkan dosa-dosa yang kita lakukan dari tangan dengan mengalirnya air wudhu yang kita lakukan, dan seterusnya sampai membasuh kaki dan selesai daripada melaksanakan wudhu. Maka isbagil wudhu alal makarih, menyempurnakan wudhu. Kemudian yang kedua adalah kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke masjid. Memperbanyak langkah ke masjid ini adalah merupakan amalan yang kata baginda Nabi SAW merupakan sebuah amalan yang bisa menggugurkan daripada dosa-dosa seseorang dan juga akan mengangkat derajat seseorang tersebut. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW, barang siapa yang berangkat ke masjid kemudian dia mengumandangkan doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqi man syayahada fa inni lam akhruj asran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu liqa'a sakhatika wa ibtighaa'a mardatika as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira lidzunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa seseorang yang berangkat ke masjid kemudian dia membaca doa tersebut, wakkalallahu bi sab'ina malaikat, maka Allah akan mengutus kepadanya 70 malaikat untuk melindungi, memohonkan ampun kepadanya sampai dia kembali kepada rumah ataupun kembali dari masjid tersebut. Subhanallah, ini adalah di antara keutamaan-keutamaan orang yang berangkat ke masjid. Bahkan doa yang ma'ruf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nur, ya Allah jadikan hati kami ini bercahaya, wa fi lisani nur, dari lidahku cahaya, wa an amami nur, di kedepanku cahaya, wa an yamini nur, dari sisi kananku cahaya, wa an shimali nur, dari sebelah kiriku cahaya, dan seterusnya doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW ketika seseorang berangkat ke masjid. Begitu mulia, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan bagi seseorang yang berangkat ke masjid. Bagi kita yang ada di Indonesia, mungkin kita tidak sulit untuk menjangkau berangkat ke masjid. Tidak ada yang menghalangi. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Mereka bersusah payah untuk berangkat ke masjid. Kenapa? Bukan karena ada jalan yang putus, bukan karena sesuatu hal yang menghalangi sehingga dia tidak bisa sampai ke masjid, tapi karena masjid sudah dikuasai oleh orang-orang Israel, Yahudi laknatullah alaihim. Maka ketika Israel Yahudi menguasai Masjidil Aqsa, umat Islam dipersulit dan dipersempit geraknya untuk datang menuju ke Masjidil Aqsa, untuk berangkat ke masjid. Bagaimana mereka dapat mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, memperbanyak langkah ke masjid. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, anak-anak mereka berkeinginan senantiasa untuk datang ke masjid. Tidak hanya dalam 5 waktu, tapi senantiasa berlama-lama ke masjid. Tapi mereka dibatasi. Jangankan mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu atau melaksanakan sholat-sholat lainnya. Sholat Jumat sebagai sholat yang diwajibkan setiap minggu, seminggu sekali, ini juga dilarang oleh pemerintah ataupun oleh orang-orang Israel, bahkan dibatasin. Mulai dari awal tahun 2020, umat Islam sudah dibatasin geraknya untuk datang ke Masjidil Aqsa. La haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya, bagaimana ketika kita berada dalam posisi mereka, ketika kita hendak ingin berangkat ke masjid, mendapatkan pahala yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, tapi ternyata ada laras panjang, ada mungkin bisa jadi peluru yang akan menyasar ke tubuh orang yang berangkat ke Masjidil Aqsa pada saat itu. Kita tidak bisa bayangkan. Sementara kita yang ada di Indonesia saat ini, kita berangkat ke masjid kapan saja. Mau dalam satu hari 10 kali, 20 kali,
berangkat bolak-balik ke masjid mendapatkan keutamaan tersebut kita dengan mudah dan tidak ada halangan. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya sebagai umat Islam. Ditambah lagi Masjidil Aqsa adalah masjid kiblat pertama umat Islam sebelum dialihkan ke Masjidil Haram. Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama. Kita doakan, kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan mudah-mudahan mereka akan memenangkan pertarungan ini dan bisa menguasai Masjidil Aqsa, kembali bisa dilaksanakan ataupun dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ibadah aktivitas keseharian. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah intizarus shalah minas shalah ila shalah. Menunggu satu salat ke salat yang lainnya. Ini juga merupakan sebuah amalan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menggugurkan dosa-dosa orang tersebut dan mengangkat daripada derajatnya. Maka selain memperbanyak langkah ke masjid, juga menunggu dari satu sholat ke sholat yang lainnya, ataupun melaksanakan iktikaf di masjid. Kaum muslimin sahabat KNRP yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan tentunya 3 amalan ini dapat kita laksanakan ataupun dengan mudah kita laksanakan, mulai dari wudhu dengan sempurna, kemudian memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu dari satu sholat ke sholat yang lainnya atau melaksanakan iktikaf. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan iktikaf dan juga bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mengisi hari-hari Ramadan di tahun ini. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi